Perkenalkan, nama saya Ahmad Jonas Rofi dengan NIM 100122110. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Surya Pratama, biasa dipanggil Zaki dengan NIM 10121200009. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Hidayatullah, NIM 10122210042. Baik, perkenalkan, nama saya Eka Fitria, NIM 1012210031. Baik, perkenalkan, nama saya Wandira Sahda Madalda dengan NIM 1012210094. Sawit warga di Desa Mandiangin, Kecamatan Minas Barat, Kabupaten Siak. Menurut keterangan warga Beginilah setempat, kondisi temuan limbah minyak bumi di lahan perkebunan sawit miliknya itu sejak tahun 2012 lalu. Temuan limbah B3 tersebut sudah dilaporkan warga. Baik, untuk definisi dari audit lingkungan yaitu suatu proses sistematis, terdokumentasi, periodik, dan objektif untuk menilai seberapa baik suatu organisasi, sistem manajemen, ataupun fasilitas mematuhi persyaratan peraturan lingkungan yang berlaku, kebijakan, dan standar yang telah ditetapkan. Untuk poin yang selanjutnya yaitu ada sifat-sifat dari audit lingkungan, yaitu terdapat 10, yaitu yang pertama ada sistematis, yang kedua ada terdokumentasi, yang ketiga ada periodik, yang keempat ada objektif, yang kelima ada komprehensif, yang keenam ada kepatuhan, yang ketujuh ada evaluatif, yang kedelapan ada proaktif, yang kesembilan ada pemberdayaan, dan yang terakhir yaitu ada transparansi dan akuntabilitas. Oke, selanjutnya ada fungsi audit lingkungan. Nah, di sini fungsi audit lingkungan sendiri yang pertama upaya peningkatan penataan suatu usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan, misalnya standar emisi udara, limbah cair, penanganan limbah, dan standar operasi lainnya. Lalu yang kedua ada dokumen suatu usaha atau kegiatan tentang pelaksanaan standar operasi, prosedur pengelolaan lingkungan termasuk rencana tanggap darurat, pemantauan, dan pelaporan, serta rencana perubahan pada proses dan peraturan. Lalu yang ketiga ada jaminan untuk menghindari perusakan atau kecenderungan kerusakan lingkungan. Yang keempat, bukti keabsahan perkiraan dampak dan penerapan rekomendasi yang tercantum dalam dokumen AMDAL yang berguna dalam penyempurnaan proses AMDAL. Lalu yang kelima ada upaya perbaikan penggunaan sumber daya melalui penghematan penggunaan bahan, minimalisasi limbah, dan identifikasi kemungkinan proses daur ulang. Lalu yang terakhir, untuk meningkatkan tindakan yang telah dilaksanakan atau yang perlu dilaksanakan oleh suatu usaha kegiatan untuk memenuhi kepentingan lingkungan, misalnya pembangunan yang berkelanjutan, proses daur ulang, dan efisien penggunaan sumber daya. Lalu selanjutnya ada manfaat audit lingkungan. Nah, yang pertama mengidentifikasi resiko lingkungan, yang kedua menjadi dasar bagi pelaksanaan kebijaksanaan pengolahan lingkungan atau upaya penyempurnaan rencana yang ada, yang ketiga menghindari kerugian finansial seperti penutupan atau pemberhentian suatu usaha atau kerugian perbatasan oleh pemerintah atau publikasi yang merugikan akibat pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tidak baik. Lalu yang keempat ada mencegah tekanan sanksi hukum terhadap suatu usaha atau kegiatan terhadap pimpinannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang kelima membuktikan pelaksanaan pengolahan lingkungan apabila dibutuhkan dalam proses pengadilan. Yang keenam meningkatkan kepedulian pemimpin atau penanggung jawab serta staf suatu badan usaha suatu kegiatan tentang pelaksanaan kegiatan terhadap kebijakan dan tanggung jawab lingkungan. Lalu yang ketujuh, mengidentifikasi kemungkinan penghematan biaya melalui upaya konservasi energi dan pengurangan pemakaian ulang dan daur ulang limbah. Yang kedelapan, menyediakan laporan audit lingkungan bagi keperluan usaha atau kegiatan yang bersangkutan atau bagi keperluan kelompok pemerhati lingkungan, pemerintah, dan media massa. Dan yang terakhir, menyediakan informasi yang memadai bagi kepentingan usaha atau kegiatan asuransi, lembaga keuangan, dan pemegang saham.
jenis-jenis audit lingkungan. Ada beberapa jenis audit lingkungan. Yang pertama yaitu audit ketaatan. Apa itu audit ketaatan? Audit ketaatan yaitu audit yang dimana kita harus mematuhi sebuah peraturan yang ada. Peraturan itu terkait hal apapun, terkait standar operasional kerja, terkait perizinan, terkait apapun itu yang berhubungan dengan peraturan yang tertulis. Berikutnya yaitu audit manajemen. Apa itu audit manajemen? Audit manajemen yaitu bagaimana sebuah sistem manajemen terkait operasional, produksi, SDM yang terjadi di dalam sebuah audit itu tadi. Yang ketiga yaitu audit produksi bersih dan minimalisasi limbah, yaitu bagaimana kita memproduksi dengan bersih dan meminimalisir limbah yang terjadi. Yang keempat yaitu audit konservasi air, di mana hal itu terkait identifikasi sumber air, penggunaan air, serta cara 3R reduce, reuse, recycle tentang penggunaan air. Berikutnya yaitu ada audit konservasi energi. Audit konservasi energi yaitu bagaimana terkait penggunaan minyak, bahan bakar gas ataupun listrik terkait energi yang tidak dapat diperbarui itu diidentifikasi agar penggunaannya dapat terminimalisir karena sebuah energi itu tadi tidak dapat diperbarui. Yang keenam yaitu audit pengotoran atau kontaminasi lokasi usaha. Di dalam audit tersebut menjelaskan bahwa pengotoran yang terjadi pada lokasi usaha itu tadi seperti apa, serta kita bisa meminimalisir serta mengupayakan untuk mengurangi terjadinya audit tersebut. Yang ketujuh yaitu audit keselamatan dan kesehatan kerja. Pada audit keselamatan dan kesehatan kerja yaitu kita mengidentifikasi masalah terkait operasional dan keselamatan serta kesehatan para pegawai atau pekerja yang berada pada operasional tersebut. Yang terakhir yaitu audit perolehan. Audit perolehan yaitu bagaimana kita mengidentifikasi perolehan yang sudah diperoleh dari beberapa audit yang telah disebutkan. Serta autentifikasi perolehan juga bisa kita terapkan pada sistem audit manajemen itu tadi dan berkaitan dengan sistem-sistem audit lainnya. Yang selanjutnya yaitu tata cara audit lingkungan. Yang pertama, menentukan tujuan audit, area yang akan diaudit, dan standar atau peraturan yang akan digunakan sebagai acuan. Memilih auditor yang memiliki kualifikasi dan pengalaman yang sesuai. Membuat rencana yang mencakup jadwal audit, metode yang akan digunakan, dan alokasi sumber daya. Yang kedua ada persiapan audit. Mengumpulkan informasi terkait operasional, struktur organisasi, dokumen lingkungan, dan laporan sebelumnya. Komunikasikan dengan pihak yang akan diaudit tentang rencana audit. Yang nomor 3 ada pelaksanaan audit. Mengadakan pertemuan pembukaan dengan pihak yang diaudit untuk menjelaskan tujuan, lingkup, dan proses audit. Untuk yang selanjutnya yaitu pengumpulan data, melakukan inspeksi lapangan, wawancara dengan staf, dan peninjauan dokumen. Yang selanjutnya yaitu memeriksa apakah praktek-praktek yang dilakukan sesuai dengan peraturan, standar, dan juga kebijakan lingkungan yang berlaku. Untuk yang nomor 4 yaitu pelaporan hasil audit. Mengevaluasi temuan audit dan menentukan kesesuaian serta identifikasi penyimpangan atau ketidaksesuaian. Membuat laporan audit yang mencakup temuan, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi perbaikan. Yang selanjutnya yaitu mengadakan pertemuan dengan pihak yang diaudit untuk menyampaikan hasil audit, mendiskusikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Untuk yang terakhir yaitu pemantauan implementasi rekomendasi, memastikan bahwa tindakan perbaikan yang disarankan dalam laporan audit telah dilaksanakan. Selanjutnya yaitu menilai efektivitas tindakan perbaikan dan melakukan audit ulang jika diperlukan untuk memastikan kebutuhan yang berkelanjutan. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, audit lingkungan dapat membantu organisasi meningkatkan kinerja lingkungan, mematuhi peraturan yang berlaku, dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, dengan diadakannya audit lingkungan ini, sehingga kita bisa belajar banyak tentang audit lingkungan ini. Jadi, sebuah perusahaan itu tidak bisa membuang limbahnya sembarangan, dan tentu aturannya itu sudah diatur dalam undang-undang dan sudah ditetapkan, sehingga perusahaan-perusahaan jadi lebih taat
dengan diadakannya audit lingkungan ini. Oh wow.